Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari baru, hari berkat-Mu. Kami boleh ada lagi dan kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat dari Roh Kudus sehingga kami memahami dan boleh kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Itulah dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah hargailah berkat yang Tuhan berikan padaku. Hargailah berkat yang Tuhan berikan padamu. Ini hal yang menjadi penting untuk kita renungkan dan sadari bahwa ketika saudara diselamatkan, ketika saudara menjadi orang yang percaya, maka saudara sadari bahwa saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara adalah milik kepunyaan Allah. Saudara ditebus bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Dan itulah yang disebut dengan hak, yang dalam konteks ini kalau kita membaca Esau, kita juga mendapatkan itu. Hak yang betul-betul istimewa, begitu betul terhormat karena diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah saudara, itulah sebabnya berkat yang begitu istimewa ini jangan pernah kita gadaikan, jangan pernah kita sia-siakan, jangan pernah kita remehkan. Apalagi kita perjualbelikan hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Nah itulah sebabnya diingatkan jangan menjadi seperti Esau. Kita tahu kisah Esau bukan? Ketika dia pulang dari ladang, dia lapar, dan ketika dia melihat Yakub sedang mengelola makanan kacang merahnya itu kan, dia tergiur. Ini nafsu yang sangat rendah sekali begitu ya. Sehingga ketika Yakub berkata, tukarkanlah dengan hak kesulunganmu itu gitu ya, sehingga aku bisa memberikan makanku ini. Maka dia tidak berpikir panjang, dia berkata, apalah artinya hak kesulungan, kan saat ini aku mau makan gitu ya. Sehingga dia langsung menyerahkan hak kesulungan itu, dan hanya cuma karena kacang merah dia sungguh-sungguh telah menganggap rendah hak kesulungan itu. Dia menggantikannya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada artinya dengan berkat hak kesulungan itu. Nah saudara, maka kita diingatkan juga, mari sebagai orang yang sungguh-sungguh telah diberikan anugerah Tuhan dengan hak yang istimewa dari kita, di mana kita menjadi anak-anak Tuhan. Keselamatan hidup kekal menjadi bagian kita. Kerajaan sorga ada karena kita ahli warisnya. Maka jangan pernah ketika Anda melihat misalnya ada seorang cowok ganteng, ada seorang cewek cantik, Anda langsung tergiur, Anda langsung nukarkan imanmu hanya cuma karena pacarmu, hanya cuma karena pasanganmu, sehingga kau menjual imanmu hanya untuk itu. Jangan juga seketika Anda ditawarkan untuk naik pangkat, tapi Anda harus menyangkal imanmu dan Anda harus menjual Yesus hanya untuk supaya Anda naik pangkat. Mari, jangan juga itu yang menjadi masalah hidup. Jangan karena masalah kedudukan, jabatan, tahta, Anda juga rela menggadaikan iman percayamu hanya untuk supaya Anda memiliki posisi dan kedudukan yang mentereng, yang sungguh-sungguh mungkin dihormati orang. Tapi apa artinya engkau dihormati orang, engkau tidak dihormati Tuhan? Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain menyangkut kebenaran. Anda tidak tegas, Anda tidak sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran itu hanya cuma karena supaya disukai dan supaya Anda diterima oleh orang. Banyak hal-hal yang kadang-kadang hanya cuma nafsu yang rendah,
hanya cuma sesuatu kebutuhan yang sesaat. Kita rela, bahkan kita dengan mudahnya begitu saja membiarkan iman kita, bahkan kehidupan kesaksian kita tercemar. Hanya cuma gara-gara nafsu daging yang semata, yang sungguh-sungguh rendah itu. Karena itulah sebabnya lewat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita berhati-hati dengan sikap yang demikian. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya, perhatikan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ingat firman Tuhan katakan, jikalau engkau menyangkali aku dan engkau malu memperkatakan aku di depan orang, maka kata Yesus, aku pun akan malu mengakui engkau di hadapan Bapakku. Bahkan dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati, apapun yang engkau lakukan untuk menebus kesalahanmu, kata Tuhan, sudah terlambat, sudah tidak punya apalagi kesempatan. Karena itu, selagi engkau masih diberikan keistimewaan itu, jagalah, rawatlah, dan sungguh-sungguh hidupilah dengan penuh tanggung jawab untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan hak istimewa yang ada padamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh boleh memberkati kami kembali, mengingatkan kembali kami supaya kami tidak menjadi pribadi yang sebagaimana Esau yang menjual hak kesulungan, menjual hak istimewanya hanya cuma nafsu yang rendah. Doa kami supaya Tuhan jaga kami, lindungi kami dari segala masalah ini atau dari segala keadaan ini, sehingga kami mampu dapat untuk bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia, menjaga komitmen kami, menjadi kesaksian, memuliakan Tuhan yang memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua Bapak Ibu yang menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat menjalani hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.